Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Penelitian yang beranggotakan Putri Najma, Rafli Audrian Dias Putra, Risha Nurhaliza, dan saya Siti Uzaimah. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan memanfaatkan IBM SPSS. Kalian pasti penasaran, apa sih uji normalitas itu? Apa sih uji Kolmogorov-Smirnov itu? Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai uji normalitas yang akan disampaikan oleh Putri Najma. Baik, teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas itu? Jadi, uji normalitas adalah sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Dengan metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data lebih besar dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Nah, di sini ada 4 untuk uji statistik yang pertama itu. Jadi uji statistik yang dapat digunakan di antaranya ada 4, yaitu pertama itu metode uji chi-square, yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga ada Lilliefors, yang keempat Shapiro-Wilk. Nah, dari keempat metode tadi memiliki perbedaan tersendiri. Jadi untuk tingkat signifikansi chi-square, signifikansi uji nilai chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel, di mana jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel maka harus diterima. Jika nilai chi-square hitung lebih besar sama dengan nilai chi-square tabel maka harus ditolak. Yang kedua ada untuk taraf signifikansi Kolmogorov-Smirnov itu, di mana tabel Kolmogorov-Smirnov sama dengan Kolmogorov-Smirnov dengan alpha 1% atau 5% dan N itu jumlah datanya. Untuk uji Lilliefors, taraf signifikansinya itu tabel Lilliefors sama dengan Lilliefors, di mana alpha 1% atau 5% dan N itu jumlah datanya. Nah, untuk Shapiro-Wilk menentukan tingkat signifikansinya, di mana tabel 2 Shapiro-Wilk sama dengan kuantitas Shapiro-Wilk dengan alpha 1% atau 5% dan N di bagian menentukan kriteria pengujian hipotesis tersendiri mempunyai perbedaan. Nah, kalau diuji Kolmogorov-Smirnov itu nilai terbesar mutlak Ft dikurang Fx dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, di mana Ft itu probabilitas kumulatif teoritis atau tabel kumulatif normal baku, Fx sama dengan probabilitas kumulatif sampel atau frekuensi kumulatif data atau N. Nah, untuk kriteria pengujian hipotesis Lilliefors itu nilai terbesar nilai mutlak Fx dikurang Sx dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors, di mana Fx itu probabilitas kumulatif teoritis atau tabel kumulatif normal baku, Sx itu probabilitas kumulatif sampel atau frekuensi kumulatif data atau N. Nah, untuk yang ketiga itu kriteria pengujian Shapiro-Wilk, di mana nilai T3 dibandingkan dengan nilai kuantitas Shapiro-Wilk tabel 2. Nah, jika nilai T3 itu lebih kecil sama dengan nilai tabel Shapiro-Wilk, maka HO ditolak, data tidak berdistribusi normal. Jika nilai T3 lebih besar dari nilai tabel Shapiro-Wilk, maka HO diterima, data berdistribusi normal. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, untuk uji Lilliefors menggunakan tabel Lilliefors, yang ketiga itu uji Shapiro-Wilk menggunakan tabel perhitungan nilai data. Nah, di sini sudah disajikan ya tabel-tabel ketiga tadi. Nah, mungkin itu saja perbedaan dari keempat metode uji normalitas tadi. Selanjutnya itu, jadi teman-teman, kami mendapatkan bagian menjelaskan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov.
untuk memenuhi salah satu tugas statistik penelitian. Maka dari itu, materi Kolmogorov-Smirnov akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Raffi Audrian Dias Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Tadi sudah disampaikan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov ini mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama data berskala interval atau rasio, yang kedua data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang ketiga dapat untuk N besar maupun N kecil. N besar di sini N-nya boleh lebih dari 30 atau bisa juga N sama dengan 30 maupun N kecil. N kecil itu N kurang dari 30. Masuk ke dalam prosedur pengujian normalitas data. Yang pertama yaitu merumuskan formula hipotesis. Hipotesis di sini ada dua, yaitu H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu kedua, menentukan nilai-nilai Z, Ft, Fs, dan nilai mutlak Ft dikurangi Fs yang akan dijelaskan sekarang secara mendalam. Yang pertama yaitu ada nomor. Dalam tabel tersebut terdapat nomor dari 1 sampai sekian. Yang kedua yaitu XI. XI di sini keterangannya yaitu data berurutan dari terkecil sampai terbesar. Data itu harus berurutan dari yang terkecil dan sampai ke terbesar. Selanjutnya yaitu Z. Z yaitu angka normal baku dengan rumus yaitu XI dikurangi X bar dibagi S atau simpangan baku. Di sini X bar itu adalah rata-rata dan S yaitu simpangan baku. Selanjutnya ada Ft. Ft di sini yaitu probabilitas kumulatif teoritis atau tabel kumulatif normal baku. Selanjutnya ada Fs, probabilitas kumulatif sampel yaitu frekuensi kumulatif data dibagi N. Atau Fs ini bisa kita dapatkan dari Ft dibagi banyaknya data. N itu adalah banyaknya data. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan tingkat signifikansi. Untuk mendapatkan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, di sini diperlihatkan yaitu sama dengan alfanya itu bisa 1% atau 5% dan dikalikan dengan N yaitu jumlah data. Kita harus melihat dari alfanya, taraf tingkat signifikansinya, dan juga jumlah datanya. Selanjutnya yaitu yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis ini, kita harus membandingkan dengan nilai terbesar dari nilai mutlak Ft dikurangi Fs yang dibandingkan dengan nilai tabel dari Kolmogorov-Smirnov yang telah kita cari dari nomor 3 tadi. Yang pertama, jika nilai terbesar nilai mutlak Ft dikurangi Fs kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai mutlak Ft dikurangi Fs lebih besar atau sama dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak data tidak berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui kriteria pengujian hipotesis ini, kita akan masuk ke langkah yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan. Dalam kesimpulan ini kita bisa memberikannya dengan memasukkan alfa sesuai dengan atau taraf signifikansi sesuai dengan soal yang diberikan 1% atau 5%. Setelahnya langsung diberikan nilai terbesar dengan membandingkan kriteria pengujian hipotesis tadi. Dan setelahnya mengartikan bahwa data tersebut itu masuk ke dalam distribusi normal atau yang tidak berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman, di sini kita sudah menyiapkan data, nilai pretest dan posttest metode belajar konvensional. Nah, kita kan belum tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Maka dari itu, kita akan menguji normalitas data dari data tersebut. Yang pertama ialah kita akan menguji normalitas data nilai pretest dan posttest secara langsung dengan menggunakan aplikasi IPM SPSS. Nah, pada uji normalitas data kali ini, kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelum kita melakukan uji normalitas, sebaiknya kita harus
mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Nah, yang pertama, pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua, dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut adalah homogen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah tidak homogen. Lalu yang ketiga, dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test. Jika nilai signifikan t-test kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh pada kemampuan siswa. Nah, jika nilai signifikan total lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh pada kemampuan siswa. Nah, karena di sini kalian sudah mengetahui dasar-dasar nilai pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian, maka kita langsung melakukan uji normalitas data pada data nilai pretest dan posttest. Pertama-tama kita buka aplikasi IPMS PSS. Sebelum kita menginput nilai pretest dan posttest, kita masuk dulu ke variable view. Nah, di variable view ini ada kolom name, type, weight, decimals, label, value, missing, columns, align, measure, dan yang terakhir all. Nah, di kolom name ini kita bisa langsung ketik pretest. Name ini berfungsi untuk menamai kolom atau kelompok yang akan kita uji. Singkatnya, name ini berfungsi sebagai variabel untuk data yang akan kita uji. Nah, selanjutnya yang kedua kita ketik posttest. Nah, jika keduanya sudah diisi, kita lihat desimal. Kita bisa ubah angka 2 ini menjadi 0, agar tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya, di measure, kita bisa ubah menjadi scale dua-duanya, karena kedua data ini memiliki tipe yang sama. Nah, selanjutnya kita langsung ke data view. Nah, kita lihat di sini. Sudah ada langsung pretest dan posttestnya. Maka kita bisa langsung menginputkan nilai pretest dan posttest ke kolom. Kita kembali ke Excel. Lalu kita langsung saja copy paste semuanya agar lebih cepat. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengeksekusi uji normalitas pada kedua data pretest dan data posttest ini. Langkah pertama yang kita ambil adalah kita klik Analyze, selanjutnya klik Descriptive Statistics, lalu klik Explore. Nah, setelah itu kita letakkan pretest dan posttest di kolom atau di kotak dependent list ini. Kita letakkan keduanya. Setelah itu, kita klik plots, lalu klik normality plots with test. Gunanya agar kita tahu normalitas dari data tersebut. Selanjutnya, continue, dan yang terakhir klik OK. Nah, outputnya sudah selesai, lalu kita cari di mana
kita cari di mana test of normality. Nah, di test of normality ini, di sini sudah ada tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini nilai signifikan dari pretest menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai signifikan data nilai pretest yaitu 0,200. Apakah 0,200 lebih besar dari 0,05? Tentu jawabannya ya. Nah, karena 0,200 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal atau data pretest menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat data post-test. Nilai signifikan pada data post-test yaitu 0,200. 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal atau data post-test menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu berdistribusi normal. Nah, dari yang tadi saya sudah paparkan, dapat kita simpulkan bahwa nilai atau data pretest dan post-test menggunakan metode ajar metode konvensional itu berdistribusi normal. Gimana nih teman-teman? Videonya menarik bukan? Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mengenal, mempelajari, dan memahami uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, mungkin untuk hari ini videonya dicukupkan sekian ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan lebih semangat belajarnya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.